Baik, sebelum saya jawab pertanyaan-pertanyaan dari antum-antum semua, terlebih dahulu mari kita bersyukur dan memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala dengan keterangan-keterangan yang bukan ilmu kita, dan mengharap ridho dari guru-guru Tuan Mursyid yang telah berjasa mendidik kita dari ketidaktahuan menjadi tahu. Alhamdulillah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi sebelum saya jawab kedua-duanya pertanyaan Anda tadi, terlebih dahulu saya jawab persatu-persatu. Dan perhatikan baik-baik, simak baik-baik, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Yang Anda tanyakan, apakah tarekat itu ilmu atau aliran? Kan begitu yang Anda tanyakan. Yang kedua pertanyaan Anda, apakah yang dimaksud dengan ulama itu? Bagaimana bentuk ulama itu? Apakah yang pakai jubah, yang pakai sorban, yang banyak pengikut? Ragu saya, kan begitu yang kamu tanyakan. Insya Allah dengan izin Allah, memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, akan kita jawab satu persatu. Mari kita jawab yang pertama, yaitu tentang tarekat. Tarekat ini sering mungkin tidak, tapi sudah banyak saya terangkan di dalam cerita-cerita saya sebelum ini, yaitu di dalam, kalau di dalam video pun udah ada, tapi karena Anda belum paham, baiklah saya terangkan dengan pelan-pelan. Simak dengan hati-hati dan pahami. Insya Allah dapat kepahaman dan pengertian. Yang dikatakan dengan tarekat itu bukan aliran, bukan juga ilmu. Di dalam arti hakikatnya, yang tarekat itu adalah jalan. Jalan untuk apa? Yaitu jalan untuk mengetahui hati. Untuk mengetahui hati kita ini. Hati yang bagaimana? Yang harus kita ketahui. Memang banyak sering sekali kita bicarakan masalah hati ini. Yang sakit hati, yang senang hati, yang gembira hati. Cuman di dalam ilmu pengetahuan tarekat, hati yang bagaimana yang dituntut Allah itu? Yaitu hati yang sangat halus. Bukan hati yang seperti gambar love yang ada kepak-kepak duanya, itu bukan hati yang begitu. Hati yang dimaksud di sini yang wajib kita ketahui itu tempat tilikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hati yang sangat halus yang bernazabkan kepada alimun amri. Alam yang sangat halus, yaitu alam ketuhanan. Ini harus disimak dengan hati-hati, yaitu alam perasaan kita. Disitulah hati yang diperhatikan Tuhan. Dan Tuhan pun mengatakan di dalam hadis Nabi, Aku tidak melihat rupa dan bentukmu
dan gagahmu, pintarmu, yang aku lihat hatimu, kata Allah Subhanahu wa taala. Hati yang seperti itulah yang wajib kita ketahui di dalam metode tarekah. Dah pahami dengan sedikit-sedikit. Itulah yang dikatakan dengan tarekat. Jalan untuk mengetahui hati. Kalau begitu peranan hati, ada apa sebenarnya di dalam hati? Nah, mari kita tanya Allah. Kita tidak akan bisa menjawab. Tanya Allah. Maka Allah menjawab. Lihat surat Al-Baqarah ayat 10. Di situ Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradan wa zadahumullahu maradan walahum azabun alim bima kanu yaksibun. Yang bahasa kitanya, sesungguhnya di dalam hati manusia itu telah tertanam penyakit. Penyakit tertanam. Berapa banyak penyakit itu di dalam hati manusia? Sebanyak urat di batang tubuhnya. Urat di batang tubuh manusia itu menurut ilmu kedokteran 6.666 urat yang mengalir di situ, darah dari jantung menyipor sifat-sifat keburukan. Itulah yang ditanam tidak dulu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, di dalam tubuh anak Adam itu ada segumpal daging. Apabila itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan apabila itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Maksudnya apabila hati itu sakit seluruh tubuh. Apa itu? Hati itulah yang dimaksud dengan hati. Inilah yang perlu kita pelajari. Jangan ngomong-ngomong hati saja kita. Hati saya. Hati itu kita tidak tahu. Memang mengucapkannya sangat mudah, tapi harus dipelajari. Coba pikirkan. Saya bukan mengada-ngada. Pikirkan mana yang hati itu. Itulah pentingnya bertarekah. Tarekah itu tujuannya untuk mengetahui hati. Sudah tahu hati, itulah apa di dalam hati. Apa fungsi hati. Dengan hati itu kita bisa mendekat kepada Allah. Tapi kalau sudah dibersihkan, kan diperintah oleh Allah kita membersihkannya. Bagaimana cara membersihkan hati? Itulah metode tarekah. Dengan cara zikrullah. Kata Rasulullah SAW, segala sesuatu itu ada pembersihnya. Pembersih hati yang kotor, hati yang ternoda dengan zikrullah. Paham? Itulah tarekat. Jangan salah sangka dengan tarekat. Ajaran sesat, terikat. Bukan begitu maknanya. Tarekat itu jalan. Jalan untuk mengetahui hati. Jalan berma'rifah kepada Allah. Semoga Anda paham. Kemudian pertanyaan yang kedua. Apakah Anda sudah paham? Kalau tidak, ulang. Nanti kita ulang. Untuk menghemat waktu, perhatikan keterangan yang kedua, yaitu tentang ulama. Memang betul kata Rasulullah SAW, wal ulama warisatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi-nabi. Tapi di sini kita kan ada pikiran. Jangan berpedoman kita, berpikir kita kepada gagahnya, kepada sobatnya, kepada jubahnya. Bukan berarti orang semua yang berjubah itu tidak ulama, bukan begitu. Cuma
pakai pikiran kita ini untuk menentukan yang ulama itu baik akhlaknya, baik perkataannya. Apabila dia berkata tersentuh hati kita untuk takut kepada Allah dan melihat gerak-geriknya, damai hati kita ini. Itu saja kita rasakan. Itulah perlunya kita mengetahui hati. Damai hati kita, bukan powernya yang ulama itu yang kita lihat. Pewaris Nabi itu orangnya bersih, akhlaknya baik, pembicaraannya bersih. Kita bisa menggunakan akal pikiran kita ini. Tapi untuk lebih jelasnya, insya Allah, mudah-mudahan diridhoi Allah keterangan kita ini dan diridhoi guru-guru. Perhatikanlah, itu yang dikatakan ulama, yang pewaris Nabi itu. Memang yang paling ditakutkan Rasulullah, ulama akhir zaman, yaitu ulama menipu umat. Tapi kan belum ada sekarang yang menipu umat. Cuma pakai pikiran kita untuk melihat mana yang ulama itu. Beginilah keterangan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang ulama itu apabila kita melihat gerak-geriknya, timbul rasa damai di dalam hati kita. Kasih sayang di dalam hati kita. Itulah ulama. Jangan lihat penampilannya, hebatnya, pengikutnya. Perkataannya itu baik. Kalau apabila dia berkata, hati kita menjadi tenteram. Akan timbul rasa takut kita kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Itu ulama. Kalau cuman, ya mudah-mudahan pahamlah sahabat-sahabat yang bertanya ini. Bagaimana menurut Anda jawaban saya? Nanti kita ulang. Mudah-mudahan keterangan saya yang singkat ini ada manfaatnya atas pertanyaan antum tadi. Demi mengingat waktu kita sekarang jam menunjukkan 3:30. Sudah masuk waktunya asar. Jadi kita cukupkan dulu sampai di sini keterangan-keterangan, cerita-cerita pendek kita, yaitu tentang pertanyaan Anda tadi. Mudah-mudahan bermanfaat jawaban saya ini. Banyak maaf, yang benar Allah, yang salah kita sebagai makhluknya, yang tiada daya, tiada upaya. La hawla wa la quwata illa billah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.